Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mendengarkan kembali di audiobook novel yang berjudul Pelangi Berselimut Awan, buah karya dari Kolom Langit. Episode ke-14, Antar Pulang. Selamat mendengarkan. Halo kakak-kakak, sebelum lanjut mau jelasin sedikit dulu ya. Kemarin ada pertanyaan seperti ini. Thor, bukannya pelangi pakai himar ya? Kok awan bisa lihat bentuk wajah pelangi, lesung pipit dan bibir? Seharusnya kan gak kelihatan. Mungkin sebagian teman-teman belum tahu apa itu himar dan seperti apa. Jadi aku mau jelasin, kalau himar itu beda dengan yang biasa disebut cadar, nikob, atau burka. Himar atau humur adalah kain penutup kepala, leher, dan menjulur menutupi bagian dada, dari belakang maupun depan. Himar pelangi seperti ini, makanya bisa tersangkut. Kalian bisa cek fotonya di novel aslinya ya. Jadi wajahnya pelangi itu tidak tertutup, dan dari awal cerita Awan sudah melihat wajah pelangi, hanya saja belum pernah melihat tanpa hijab. Jadi ini bedanya ya kakak. Oke, Mama Ci, salam sayang selalu. Awan menghempas tubuhnya di ranjang, menatap langit-langit kamarnya sambil memikirkan ucapan pelangi tadi. Sebuah kalimat singkat yang benar-benar menusuk ke hatinya. Memang benar ucapan pelangi. Di malam pertama pernikahan mereka, Awan mabuk dan berkata tidak akan tertarik walaupun pelangi tampil tanpa busana di hadapannya. Maka tak heran jika kini pelangi enggan membuka kain yang menutupi rambutnya di hadapan Awan. Dengan hela nafas berat, Awan mengeluarkan ponsel dari saku celana dan meletakkannya di meja. Ia cukup lega karena setelah makan tadi saling bertukar nomor dengan pelangi. Awan masih melamun ketika dering ponsel terdengar. Dengan malas ia meraih benda pipi itu. Apaan? Ucapnya setelah selesai menggeser simbol hijau pada layar ponsel. Lo di mana sekarang? Sapaan penuh semangat terdengar di ujung telepon. Di rumah. Tumben jam segini di rumah. Ucapnya dengan tawa kecil. Gue lagi tempatnya Ben. Lo kesini gak? Ben lagi ngasih free. Ini ulang tahunnya. Awan melirik arah jarum jam di dinding. Males gue. Lo aja lah. Beneran gak mau. Ada Priska loh. Dia baru datang. Awan menghela nafas panjang. Gue gak ikut malam ini. Have fun ya. Sambungan terputus. Awan meletakkan kembali ponselnya di meja. Sementara di sebuah tempat hiburan malam, pesta meriah sedang berlangsung. Namun penolakan Awan barusan menciptakan kekecewaan di wajah teman-temannya, terutama Priska. Si Awan kenapa ya? Ini pertama kalinya dia menolak ajakan kita. Tanya seorang pria. Dia kan pengantin baru, tinggal di rumah pasti lebih enak lah. Sahut Ben, sang pemilik tempat hiburan sekaligus teman dekat Awan. Sorry Pris, gue gak bermaksud. Mendadak hawa sekitar terasa panas bagi Priska, sampai rasanya sulit untuk bernafas. Ia menenggak segelas minuman hingga tak tersisa, menuang lagi dan lagi, untuk melepas rasa sakit dan cemburu yang teramat menyiksa. Teringat masa-masa kebersamaannya dengan Awan. Dulu mantan kekasihnya itu tidak pernah menolak ajakan untuk bersenang-senang. Tambah lagi Ben. Awan sedang duduk berselonjor dengan laptop di pangkuannya ketika terdengar pintu kamar diketuk. Ia menoleh ke arah pintu. Masuk, tidak dikunci. Setelah sahutan itu, tampak pintu terbuka diikuti kemunculan pelangi yang membawa sebuah nampan di tangannya. Aku buat teh hangat dan cemilan. Pelangi meletakkan ke atas meja. Makasih, tapi kamu tidak usah repot-repot. Senyum tipis terlihat di sudut bibir pelangi. Tidak apa-apa, aku baru belajar membuatnya. Maaf kalau rasanya kurang enak. Awan menatap pelangi. Ada kepingan rasa bersalah di hatinya. Meskipun dirinya sering menyakiti, namun tak pernah sekalipun pelangi membalas. Bahkan ia bisa saja mengadukan Awan kepada mertua atau bahkan kepada kedua orang tuanya. Tetapi sama sekali tidak pernah dilakukan. Dan kini sikap lembutnya membuat Awan tidak enak hati. Selepas pelangi keluar dari kamar,
Awan meraih camilan dan mencicipinya. Enak sekali. Baru belajar saja sudah seenak ini. Awan kembali mematahkan ucapannya beberapa waktu lalu, ketika berkata enggan memakan masakan pelangi. Nyatanya, apapun yang dimasak pelangi mampu membuatnya ketagihan. Menyeruput teh hangat terasa mengurangi rasa lelahnya sepanjang hari ini. Awan meregangkan otot-ototnya sambil bersandar. Tak lama berselang, terdengar deringan ponsel. Sejenak Awan mengalihkan perhatiannya dari layar laptop. Mau apa lagi sih? Gumamnya kesal melihat nama yang tertera di ponsel. Merasa malas, Awan pun hanya menggeser simbol hijau dan menyalakan pengeras suara pada ponsel, sehingga tak perlu meletakkan di dekat telinga. Halo Awan. Suara berat di ujung telepon membuat Awan mendengus kesal. Apalagi Ben? Kan tadi gue bilang lagi males. Gue tahu, tapi Priska lagi mabuk. Dia sebut sama lo terus. Lo bisa bantu antar pulang gak? Meskipun cukup terkejut, namun Awan tidak heran lagi jika Priska mabuk. Dulu mereka kerap menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang di tempat yang sama. Kenapa harus gue sih? Memang di situ gak ada yang bisa antar pulang apa? Lagi mabuk semua. Awan menggaruk kepalanya dengan hela nafas frustasi. Ya sudah, gue kesana sekarang. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata yang dah berucapkan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.